Hai guys, kembali lagi bersama gue di MVT21. Kali ini Mimin akan merangkum film yang cukup inspiratif, terutama bagi kalian yang merasa sangat putus asa menjalani hidup. Mungkin cerita ini dapat membantu mencerahkan pikiran kalian yang mulai buntu. Intinya mah kita bisa belajar dari film ini. Selain itu, coba ayo tolong sediakan tisu bagi kalian yang punya perasaan sensitif seperti saya, karena filmnya mengandung bawang 1 ton. Selain membagongkan, juga cukup menyedihkan sekali. Oh iya, filmnya berjudul Letters to God. Tak lupa pasangkan handsfree di telinga, simetriskan posisi rebahan, sediakan cemilan renyah, and check it out. Sedikit pengetahuan, kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang dijadikan film karena sangat menginspirasi. Lanjut, film berfokus pada kehidupan anak kecil berusia 8 tahun dengan kepala botak dan bekas jahitan di belakang kepalanya, bernama Tyler. Dia menderita kanker otak dan sedang berjuang untuk kesembuhannya. Tyler suka sekali main sepak bola, tapi karena sakit, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat di atas kasur. Selain itu, Tyler punya nenek, punya kakak bernama Ben, dan juga ibunya bernama Maddie. Sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Meskipun Tyler sakit, hal itu tak membuatnya putus asa dalam menjalani hidup. Ia punya kebiasaan menulis surat dan itu dilakukan secara terus-menerus. Suatu hari datanglah tukang pos bernama Walter. Sudah menjadi hal yang biasa, ia menerima dan mengirim surat pada Tyler. Singkat cerita, setelah Walter selesai dengan pekerjaannya dan pulang ke kantor, ia mengutarakan niatnya untuk resign. Entah apa yang merasukinya nggak paham. Dan tak lupa, ia juga melampirkan banyak surat dari bocah kecil bernama Tyler. Surat itu ditujukan pada Tuhan. Walter bingung harus mengirimnya kemana, sehingga ia hanya mengembalikan surat itu ke kantor. Scene kembali lagi ke Tyler. Mari kita sedikit lebih jauh mengenalnya. Ya, meskipun Tyler sakit, tapi keluarganya begitu menyayanginya, bahkan ibunya. Karena si ibu bekerja, maka Tyler dirawat oleh neneknya dan dibantu oleh kakaknya Ben. Kerap kali Ben merasa sangat sedih melihat adiknya sakit dan sering mengeluh, namun neneknya berusaha menguatkannya. Karena surat-surat tadi dikembalikan ke kantor, atasan kantor membuka suratnya sambil bersedih membacanya. Ya Tuhan, ada berapa banyak orang di surga? Pasti banyak sekali. Aku tahu umurku baru 8 tahun. Dan hari ini aku belajar kata baru, yaitu medulloblastoma atau apalah susah namanya. Ibuku bilang aku akan sakit sebentar, tapi kemudian akan sembuh. Kenapa aku sakit Tuhan? Obatnya banyak, aku tidak perlu ujian mengeja minggu ini. Jadi, bagus. Aku sangat senang bisa pulang dari rumah sakit, tapi yang paling penting, aku hanya ingin melihat ibuku tertawa. Aku sangat merindukannya. Salah satu isi surat dari Tyler. Seketika scene langsung beralih ke pria bernama Brady, seorang pria yang hampir stres karena masalah. Ia bercerai, pernah masuk penjara, dan suka mabuk. Brady membutuhkan pekerjaan hingga keesokan harinya dengan tubuh yang lemas bekas mabuk semalam. Ia datang ke kantor pos dan mengisi posisi Walter sebelumnya. Hingga rute pos yang ia tempuh sudah pasti akan sama dengan si Walter. Hari pertama ia bekerja, tak begitu mudah baginya, karena kalau baru pertama, emang perlu adaptasi terlebih dahulu. Banyak rintangan dan masalah, namun biar bagaimanapun, memang hidup pasti banyak masalah. So, tetap semangat bestie, karena besok akan lebih parah lagi. Kembali lagi ke Tyler. Pagi-pagi ia sudah disamperin sama Samantha, tetangganya sekaligus temannya. Karena sepertinya Tyler sudah cukup membaik, Sam mengajaknya untuk pergi ke sekolah dan memberinya topi tudung untuk menutupi kepalanya yang botak. Tiba-tiba Maddie datang dan mengizinkannya pergi ke sekolah setelah melihat Tyler sepertinya baik-baik saja. Meskipun sebenarnya Tyler sedikit ragu, takutnya ia akan diolok-olok sama temannya.
Sesampainya di sekolahan, Tyler disambut baik sama teman-temannya dan juga gurunya. Tak lupa teman-temannya terutama Sam mengajaknya makan siang bersama. Di meja kantin ada beberapa obrolan yang mereka omongin. Intinya tanya soal keadaannya Tyler. Sampai bocil tengik bernama Alex menanyakan hal-hal yang cukup menyebalkan. Contohnya seperti, apakah penyakit kanker menular? Apakah kamu akan terlihat botak seperti ini terus? Tyler tampak seperti alien, dan lain-lain. Yang hal itu seharusnya tidak perlu ditanyakan dan sangat tidak sopan. Karena Sam sangat kesal pada Alex, Sam sampai menjedotkan kepalanya ke piring makanan meskipun setelahnya mereka dihukum. Intinya, siapapun yang menghina Tyler, Sam lah yang akan maju duluan. Hari ini ibuku menjemputku dan Sam. Aku tidak yakin siapa yang lebih dikhawatirkannya. Dalam perjalanan pulang, ibu mencoba untuk menjadi sangat tegas, tapi ketika Sam mengatakan padanya bagaimana kentang masuk ke hidung Alex, ia tertawa dan tertawa. Sekarang aku tahu kau sudah menerima suratku karena hanya kau yang tahu bagaimana cara membuatnya tertawa. Dalam segalanya, ini adalah hal yang sangat baik. Sin kembali lagi ke Brady yang lagi di kantor. Ia curhat ke atasannya tentang beberapa masalah yang ia temui di hari pertama dirinya bekerja. Sampai ia juga menyodorkan surat dari Tyler yang ditujukan pada Tuhan. Tentu saja karena dia bukan nabi, mana bisa mengirim surat ke Tuhan. Padahal pada zaman itu tidak ada kendaraan buruk dan si atasan menjawabnya dengan, "Ini adalah bagianmu, maka kamu sendiri yang harus menyelesaikannya." Singkat cerita, setelah beberapa kali merenung, ia memutuskan untuk menaruh surat-surat itu di gereja. Namun ketika si Brady hendak pergi, ia malah dicegah oleh salah satu pastor di situ dan suruh membawa pulang lagi suratnya untuk dibaca. Ternyata si pastor sudah mengenal keluarga Tyler lebih jauh tanpa Brady ketahui. Maka ia menyuruh Brady membawa pulang lagi suratnya untuk dibaca. Itu berarti Brady sedang mendapatkan anugerah dari Tuhan melalui surat-surat Tyler. Bahkan si pastor sampai mendoakannya juga. Keesokan harinya, Brady kembali datang ke rumah Tyler mengantarkan paket, entahlah seperti makanan. Di situ Tyler minta maaf karena kemarin mengotori sepatunya dan sedikit bercerita mengenai anjing yang mengganggu Brady kala itu. Setelah selesai dengan Brady, Tyler pergi bermain dengan Sam. Lebih tepatnya, ia berada di rumah Sam dan sedang asik melihat kakeknya meminum jamu. Dan setelahnya, Sam meminta pada kakeknya untuk bermain bersama. Meskipun awalnya menolak karena sibuk, tapi ia pun akhirnya mau. Mereka tengah duduk bertiga, dan Tyler menceritakan tentang Alex yang mengolok-oloknya. Sepertinya perkataan Alex cukup membuat Tyler terluka karena dia sampai curhat ke kakeknya Sam. Sama aja kalau kita kena body shaming, meskipun kelihatannya bodoh amat, tapi kita juga tetap kepikiran sampai rumah, bahkan sampai beberapa hari ya kan. Mungkin Tyler juga merasakan itu. Di situ kakek berusaha menghibur Tyler dengan mengatakan, "Tyler, suatu saat kau akan terkenal. Kamu tak perlu terganggu dengan apa yang diucapkan oleh Alex. Mungkin dia hanya iri. Kau telah dipilih Tuhan untuk melalui semua ini. Ketika kelak kau harus pergi meninggalkan dunia, maka kamu akan hidup di sisinya." Mungkin kita bisa menyebutnya Alex iri dengan hal itu. Kau anak yang baik, sabar, dan kuat, bahkan pasti kamu akan mendapat posisi spesial di sisinya. Jadi, semangat ya. Bahkan kakek sampai cosplay menjadi Deduska. Entahlah siapa Deduska, lumayan konyol memang. Namun Tyler sedikit merasa lega. Selain itu, karena Tyler tidak percaya diri dengan alisnya yang sangat tipis, si kakek rela membuatkannya alis buatan dari kumis yang ia pakai ketika cosplay menjadi Deduska. Cukup menghibur. Seketika, Sin beralih ke Ben yang lagi berbincang-bincang dengan neneknya. Ia sedikit letih, lelah, lesu tentang semua yang terjadi pada keluarga mereka. Semenjak Tyler sakit, ibunya tak pernah punya waktu untuknya, bahkan uang pun banyak habis untuk pengobatan Tyler. Hal itu membuat Ben marah dan kesal sebenarnya. Sampai tak sengaja ternyata Tyler mendengarkan percakapan itu, yang tentunya cukup menyinggung perasaannya. Ben berlari mengejarnya dan meminta maaf bahwa sesungguhnya Ben tak bermaksud benar-benar membencinya, hanya saja ia merasa lelah dengan semua ujian ini. Ben ingin masa-masa bahagianya kembali setelah
Tuhan merenggut nyawa ayahnya, bahkan sekarang adiknya sakit. Semua itu membuatnya lelah menjalani hidup. Mendengar apa yang diutarakan oleh Ben kakaknya, Tyler menyarankan padanya untuk menulis pada Tuhan. Tuliskan apa saja yang menjadi keluh kesahmu itu akan sedikit membantumu dan ibu. Menuliskan sesuatu yang dimaksud oleh Tyler kita sebut saja sebagai doa ya. Meskipun awalnya Ben menolak karena menurutnya itu adalah hal yang sia-sia, akhirnya dia, "Oke lah, akan aku coba." Keesokan harinya, Tyler dan Brady bertemu dan menikmati momen jalan-jalan sambil menanyakan beberapa hal kecil mengenai apakah Samantha itu pacarmu. Haha, padahal bukan, dia hanya teman. Selanjutnya mereka bermain sepak bola dan Tyler cukup menikmatinya setelah sekian lama tak bermain bola. Hingga tak lama kemudian, ibunya Tyler datang. Brady menanyakan apakah Tyler baik-baik saja dengan keadaannya. Sepertinya di sini Brady mulai mengkhawatirkan Tyler. Maddie juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bermain bersama Tyler. Setelahnya, Maddie ke atas menemui Tyler yang sedang menulis surat kepada Alex. Katanya dia nggak marah karena Alex telah mengejaknya. Tyler mengatakan hal itu karena mendapat ilham atau pencerahan dari kakaknya Sam kemarin, sehingga ia mencoba menuliskan sesuatu untuk membuat Alex sadar tentang Tuhan. Maddie juga mengatakan kalau Tyler harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Scene langsung beralih ke Brady sehabis pulang kerja dan membaca surat tentang kepengurusan hak asuh anak. Tertulis hak asuh akan diberikan pada istrinya dan hal itu membuat Brady sangat kacau dan berantakan. Sambil mengingat tentang masa lalunya yang pernah dipenjara, entah karena apa, soalnya di sini nggak diceritakan dan inti filmnya juga bukan itu. Karena merasa kacau, ia mencoba untuk datang ke gereja dan menangis mendengarkan lagu-lagu yang berisi doa. Sempat berbincang-bincang dengan atasannya di kantor juga yang kebetulan lagi beribadah. Tentunya si atasan berusaha membuatnya tenang dengan memberikan sedikit masukan serta dibumbui motivasi. Begitu pula di sisi lain, Maddie sangat sedih dengan kondisi putranya yang hampir sekarat. Semua ujian ini membuat dirinya kacau dan rasanya ingin melambaikan tangan ke kamera dan berteriak, "Sudahi saja penderitaan ini karena saya sudah gak sanggup." Serajin apapun ia berdoa pada Tuhan, hal itu rasanya sia-sia dan percuma. Bahkan Maddie menolak ayat-ayat Bible karena sama aja hal itu tak bisa membuat Tyler menjadi sembuh. Begitulah hidup ya kawan-kawan. Kadang semesta memang suka bercanda, tapi bercandanya nggak lucu. Malam harinya, Samantha menyempatkan diri untuk bermain dengan Tyler karena sebentar lagi ia harus kembali ke rumah sakit. Dirasa sudah cukup bermain, Samantha izin pulang. Tak lupa Tyler menitipkan sesuatu padanya, yaitu sebuah surat yang ditujukan untuk Alex. Awalnya Sam ngerasa, buat apa repot-repot mengirim surat buat bocah tengi itu, mengingat Sam orangnya agak barbar sekali, tapi ya udahlah, buat kamu apa sih yang enggak? Keesokan harinya sesuai jadwal, Tyler menjalani beberapa proses pengobatan ditemani oleh ibunya. Tentunya bergantian dengan si nenek, karena Maddie harus bekerja. Ia pulang mencari Ben, namun tak ada. Sampai tak sengaja, ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Ben sendiri. Intinya, rasanya cukup sulit baginya karena kehilangan ayahnya. Kemudian adiknya Tyler sakit. Ben menginginkan hal-hal normal kembali seperti semula, seperti menonton konser, dan lain-lain. Bahkan ia mulai kehilangan kasih sayang ibunya karena Tyler. Tentu saja yang sakit akan lebih diprioritaskan. Begitu inti dari suratnya. Dan hal itu membuat Maddie sedikit terenyuh, hingga Maddie akhirnya memutuskan pergi bersama Ben untuk mencari SIM. Kayaknya biar si Ben bisa pergi-pergi main. Entahlah, hanya mereka dan sutradara yang tahu. Akhirnya berita baik muncul, katanya Tyler bentar lagi bisa pulang. Teman-teman di sekolah mulai antusias menyambutnya dan merencanakan sesuatu juga demi menyambut kedatangan Tyler. Alex sepertinya juga sudah mulai tobat dan insaf dari kesalahan yang ia perbuat karena telah mengolok-olok pasien kanker yang tidak lain teman sekelasnya sendiri, yaitu Tyler. Di situ mereka bermain, jalan-jalan, dan tak lupa Tyler memberikan sedikit khotbah Jumat pada Alex sekaligus memotivasinya dengan hal-hal baik. Yang lain juga menjenguk, contohnya seperti pak tukang pos, ibu, nenek yang selalu di sampingnya.
Tak lama kemudian, Tyler benar-benar diperbolehkan pulang, bahkan dirayakan oleh beberapa perawat dan dokter-dokter yang ada di situ. Katanya sudah tidak ada kemoterapi lagi. Tentunya itu adalah sebuah berita yang cukup menggembirakan, impresif. Tapi masih ada tapinya, karena tumor ini cukup agresif. Meskipun sudah tidak ada kemo, namun hasil MRI masih menunjukkan bintik-bintik di otaknya. Dan dokter tidak yakin apakah sel-sel itu sudah mati atau belum. Untuk sekarang, dokter menyarankan fokus saja pada berita bagusnya. Dan berita ini dokter hanya memberitahu Maddie. Intinya masih tetap harus berhati-hati. Karena Tyler diperbolehkan pulang, mereka merencanakan sebuah pesta kostum untuk menyambut Tyler. Pesta dirayakan dengan sangat antusias dan menyenangkan. Tak lupa Tyler sangat lucu dengan kostum deduskannya. Beberapa orang terdekat diundang seperti Pak Pastor Gereja, Pak Kantor Pos, kakeknya Sam, dan lain-lain. Tak lama setelahnya, salah satu pengunjung wanita yang tengah hamil bernama Nyonya Baker tiba-tiba mengalami kontraksi yang membuat sebagian tamu merasa panik, terutama tuan rumah. Nah, singkat cerita, malamnya ketika hendak tidur, Tyler menanyakan pada ibunya apakah bayi Nyonya Baker akan lahir untuk menggantikan Tyler, misalnya seperti bereinkarnasi. Pertanyaan itu tentu saja membuat Maddie sedih. Tyler bertanya seperti ia sadar bahwa dirinya akan benar-benar pergi. Di situ Tyler juga mengatakan kalau dirinya sangat berterima kasih pada Tuhan karena memilih Maddie menjadi ibunya. Keesokan harinya, Tyler mendapat telepon dari pelatihnya Dave untuk datang ke pertandingan, tapi Tyler memohon pada ibunya untuk mengizinkannya ikut bertanding karena sudah lama sekali ia tak main. Di situ, Brady yang kebetulan datang juga memohon pada Maddie untuk membiarkan Tyler bermain. Awalnya Maddie tak yakin karena menyadari kondisi anaknya bagaimana, namun karena rayuan gombal, akhirnya ia membolehkan. Okay. Singkat waktu, ketika pertandingan dimulai, Tyler tak langsung bermain. Ia didapuk menjadi pemain cadangan di menit terakhir pertandingan. Sama seperti si ibu, awalnya Dave sang pelatih tak yakin. Namun, ya udah diberi kesempatan untuk melakukannya meskipun di menit terakhir. Akhirnya, ketika pertandingan dimulai, Tyler berhasil menjadi kiper yang cukup baik sehingga lawan main susah membobolkan golnya ke gawang. Tim mereka pun menang dan sangat gembira. Tyler berlari dengan rasa senangnya sampai tak lama kemudian Tyler dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat di sana. Maddie terlihat sangat sedih tentunya, sampai tak lama kemudian ia mendengar kabar dari dokter tentang apa tidak tahu karena tidak dijelaskan. Brady datang untuk membuatnya tenang, malah harus mendapat makian dari Maddie karena membuat Tyler ikut dalam pertandingan. Sampai-sampai Maddie tak mau bertemu dengan Brady lagi beberapa hari terakhir. Hal itu membuat Brady merasa bersalah dan kembali mengingat tentang masa lalunya bersama istrinya dahulu. Kemudian ia menjadi sangat kacau. Dirasa sudah cukup puas marahnya, Brady membuka kembali surat-surat Tyler yang ia simpan dan dibaca satu persatu. Isinya tentang doa dan curhatan dia keseharian, tentang Ben kakaknya, tentang Sam, tentang sudah berapa kali dirinya muntah dalam sehari. Salah satu suratnya juga berisi begini: "Sepertinya aku akan segera menemuimu. Aku tidak merasa lebih baik seperti dulu. Sebelum aku mati, bisakah kau menolong temanku Mr. Brady? Dia sangat keren dan dia memiliki anak laki-laki. Tapi aku tidak yakin mereka saling bertemu. Bisakah kau memberitahu Mr. Brady bahwa itu akan baik-baik saja?" Sontak hal itu membuat Brady menangis tentunya, bahkan saya sendiri. Suratnya banyak sekali yang gak bisa dijelasin satu-satu di sini karena akan panjang. Tentunya Tyler banyak mendoakan semua orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Hingga keesokan harinya, Brady memberikan surat-surat doa Tyler kepada orang-orang yang disebutkan dalam surat. Ada pastor, Nyonya Baker, kakeknya Sam, dan lain-lain semuanya. Seiring berjalannya waktu, Maddie sudah bisa memaafkan Brady dan minta maaf akan perlakuannya.
Hal itu karena ia merasa khawatir dengan putranya Tyler. Selain itu, karena Tyler sangat menginspirasi, dia diundang ke sebuah acara, entahlah acara apaan. Di sana Ben bernyanyi dengan ditemani Tyler adiknya. Tak lama kemudian, Brady datang dengan mengucapkan semacam ucapan terima kasihnya atas inspirasi, motivasi, dan apapun yang pernah dikatakan Tyler padanya sambil membawa semua surat-surat yang begitu banyak untuknya. Sosis sekali ya si Brady, dan si Brady ini sudah mulai berubah menjadi lebih baik tentunya. Beberapa waktu setelahnya, dihitung selang berapa hari, akhirnya Tyler dinyatakan meninggal dunia. Sumprit di bagian ini nangis banget aku. Sedih men. Apa karena akunya aja yang terlalu sensitif? Setelahnya, Brady, nenek serta Sam berdoa pada Tuhan, berterima kasih karena sudah menghadirkan sosok Tyler di kehidupan mereka yang tentunya membawa kenangan abadi di sepanjang kehidupan. I have forever last. 1 tahun kemudian, Brady naik jabatan menjadi atasan dan menemui salah satu bawahannya yang mendapat surat yang ditujukan pada Tuhan. Hal itu sama persis dengan apa yang ia alami dahulu kala. Brady hanya menjawab, "Semoga berhasil," dan kemudian pergi. Sama halnya dengan Maddie, nenek, Ben, Brady, dan lainnya, mereka membuat kotak surat yang besar dan mengajak anak-anak penderita kanker lainnya untuk menulis surat pada Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Tyler 1 tahun yang lalu, yang dimana hal ini diresmikan oleh Sam, sahabat Tyler. Dan film pun tamat. Sangat mengharukan sekali ya filmnya. Rasanya mau bercanda, takut dosa. Intinya apapun masalah kalian, meskipun aku nggak tahu seberat apa dan sebesar apa, kembalikan semua itu pada Tuhan dan percayalah padanya. Filmnya memang nggak terlalu difokuskan pada kankernya sih. Jadi proses ketika ia sakit dan harus menjalani pengobatan yang begitu panjang hanya ditampilkan sedikit. Sepertinya Tyler menyuruh kita untuk percaya kekuatan doa dan percaya pada Sang Pencipta. Meskipun iya, Tyler akhirnya meninggal, namun kepergiannya sangat diberkati dan menjadi kenangan abadi bagi orang-orang yang pernah disebutkan dalam doanya, sehingga membuat semua orang sadar betapa hebatnya sebuah doa. Seperti halnya Tyler yang menyadarkan Brady dan lain-lain. Sebocil Tyler yang jelas-jelas hidupnya tinggal hitungan hari aja masih bertahan untuk hidup. Masa iya kalian yang cuma putus cinta pengen bunuh diri? Padahal kalau dipikir-pikir, bunuh diri itu bukan ya udah kelar masalah selesai. Enggak ya. Di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia. Jadi kesimpulannya adalah mau kita mati ataupun hidup, masalah bakal tetap ada. Apa yang perlu dilakukan? Ya sudah, hadapi saja. Kadang suka heran sama diri sendiri. Mau mati belum cukup amal, mau hidup nambah-nambah dosa. Aku tak tahu lah hidup di dunia ini macam apa. Ya udah, jalani aja, yang terpenting selalu memberikan yang terbaik. Dan semoga selalu konsisten di jalan yang benar. Maafkan aku ya yang suka absurd dan gak jelas. Semoga kalian bisa menerima aku apa adanya tanpa harus menjadi orang lain. Kami segenap tim MVT21 yang beranggotakan 1 orang sekaligus sebagai Kang Edit, Kang Ngomong, Kang Nulis, Kang Riset, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye. Kadang suka heran sama diri sendiri, mau mati belum cukup amal.